Ratusan mahasiswa Universitas Mula Warman di Samarinda, Kalimantan Timur membalikan badan saat Wagub Kaltim berpidato. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan program beasiswa yang tidak merata dan tidak adil. Kenapa berbalik arah sana nih? Di foto ya? Anak-anak, balik ke depan. Semua sini, balik. Ratusan mahasiswa baru FKIP Universitas Mula Warman kompak berbalik badan saat Wagub Kaltim Seno Aji berpidato. Peristiwa ini terjadi saat kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru di GOR 27 September Unmul. Wagub Kaltim Seno Aji yang sedang berbicara di panggung sempat tersenyum dan heran atas aksi tersebut. Sementara seorang moderator mencoba mencairkan suasana. Yang terhormat jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur, ini kenapa berbalik arah sana nih? Di foto ya? Anak-anak, balik ke depan. Semua sini, balik. Gubernur BEM FKIP Unmul Muhammad Reski Nur Ilman menyebut aksi ini bentuk protes terhadap kebijakan beasiswa gratis POL yang dinilai belum dijalankan secara merata. Padahal program tersebut seharusnya membebaskan mahasiswa dari biaya uang kuliah tunggal. Sebenarnya pada saat aksi balik badan tersebut itu merupakan bentuk protes kami. Bentuk protes kami pada saat apa yang telah terjadi di PKKMB kemarin. Panggung maba seharusnya menjadi pengenalan kehidupan kampus, namun kita dipertontonkan dengan romantisme para pejabat dan dengan adanya unsur-unsur militerisme di dalamnya. Jadi seperti itu. Ini adalah bentuk sikap kami sebenarnya. Ini adalah bentuk sikap untuk bagaimana membuka ruang demokrasi yang seluas-luasnya dalam kehidupan kampus. PKKMB Unmul tahun ini diikuti ribuan mahasiswa baru dari berbagai fakultas, termasuk 6.000 lebih mahasiswa angkatan 2025 di kampus terbesar se-Kalimantan Timur tersebut. Mahasiswa berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi dan memastikan program bantuan pendidikan benar-benar menyentuh seluruh lapisan mahasiswa tanpa ada diskriminasi. Dari Samarinda, Ardi Wirya Anyus melaporkan. Emosi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti tak terbendung saat rapat terkait keramba jaring apung di Pangandaran, Jawa Barat. Susi kecewa pada pemerintah karena telah mengeluarkan izin kepada perusahaan untuk pembangunan keramba jaring apung yang dinilai merugikan masyarakat setempat. Secara peraturan sudah tidak benar, bahwa izin itu keluar. Ya harusnya sudah tidak ada KJA di Pangandaran 200 meter dari pinggir pantai itu. Kan udah ada 3 izin Bu yang dikeluarkan. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti meluapkan kemarahannya dengan meninggalkan ruang rapat yang berlangsung di Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat. Diskusi yang melibatkan Dinas Kelautan Provinsi Jawa Barat, PT Pasifik Bumi Samudra, serta sejumlah stakeholder memanas saat membahas izin 3 perusahaan untuk mendirikan KJA di kawasan pesisir Pangandaran. Menurut Susi, izin pendirian KJA di Pantai Timur Pangandaran sangat merugikan warga lokal dan berpotensi merusak ekosistem pesisir. Susi juga menilai 3 perusahaan tersebut tidak layak mendapatkan izin. Sebelumnya, Forum Bela Pariwisata Pangandaran menggelar dan menolak dengan adanya penambahan KJA di kawasan Pantai Timur oleh PT PPS yang sudah mengantongi surat izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rencana pembuatan KJA ini bisa memakan lahan sampai menghabiskan sampai ujung dermaga yang paling ujung. Jadi intinya tempat kita untuk bermain water sport, daya tarik untuk jet ski, untuk nelayan pinggiran tarik jaring itu ketutup sama rencana pembuatan KJA bila memang itu direalisasikan jadi di titik ini. Intinya pada intinya sih kita coba mengikuti aturan yang ada. Nah ini kan izin sudah dikeluarkan. Kalau memang ada yang tidak bersesuaian atau yang ada yang tumpang tindih, kita perlu evaluasi ulang. Evaluasi ini kan merupakan
wewenang dari pemerintah. Hingga kini, rencana pembangunan keramba jaring apung masih terus berlanjut sambil menunggu keputusan dari pemerintah. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansah, iNews melaporkan. Terkait kisruh antara Susi dan PT PBS, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan siap mengevaluasi keberadaan keramba jaring apung atau KJA di perairan Pangandaran. Deddy memiliki pandangan yang sejalan dengan Susi terkait pentingnya konservasi dan pelestarian laut. Dari sisi pandangan, ekosistem dan konservasi selaras dengan apa yang saya pikirkan. Karena bagi saya gini, bahwa area laut yang itu sudah menjadi areal wisata itu tidak boleh dirubah aspek-aspek yang bersifat tata guna lautnya. Artinya sudah aja menjadi hamparan pantai. Saya termasuk yang akan mengevaluasi kalau itu bertentangan dengan prinsip-prinsip ekosistem lingkungan dan keberlanjutan kawasan Pangandaran yang sudah tumbuh. Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Keuangan Sri Mulyani berkunjung ke Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 di Jakarta. Keduanya berkeliling melihat sarana dan fasilitas belajar di sekolah rakyat tersebut. Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Keuangan Sri Mulyani berkunjung ke Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 di Jakarta. Kedatangan Mensos Gus Ipul dan Menkeu Sri Mulyani disambut dengan yel-yel para pelajar di Gedung Pusdiklat Bangprov Kemensos RI di Jakarta Selatan. Sri Mulyani dan Gus Ipul berkeliling dan melihat fasilitas seperti kamar asrama dan lapangan bulu tangkis. Gus Ipul menyebut hingga Agustus nanti akan ada 100 titik sekolah yang dapat menampung hingga 9.700 siswa. Setelah melalui proses, maka mereka ditetapkan sebagai siswa di sini, telah melakukan pembelajaran sejak tanggal 14 Juli bersamaan dengan 63 titik di tempat lain. Lalu kemarin pada tanggal 1 Agustus bertambah 4 titik. Insya Allah nanti di tanggal 15 Agustus atau 16 Agustus, kalau sarana prasarana sudah selesai, maka akan ada 100 titik yang menampung lebih dari 9.700 siswa. Sri Mulyani menyebut program Sekolah Rakyat ini merupakan kolaborasi dari beberapa kementerian RI yang akan didukung APBN. Saya rasa ini adalah sesuatu yang bagus. APBN mendukung tadi arahan Presiden prioritas ini termasuk program prioritas Presiden. Untuk tahun ini tadinya si Presiden tidak membayangkan akan mendapatkan tadi ya 167 plus 30 plus nanti ada 100 lagi. Jadi Presiden sangat menghargai effort dari Pak Menteri Sosial. Beliau tuh memimpin program ini dan bekerja sama dengan menteri-menteri yang lain. Itu hal yang positif dari beliau. Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 ini menampung 100 siswa yang termasuk golongan keluarga miskin dan ekstra miskin. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Sutrisno, iNews melaporkan. Ribuan warga mengikuti prosesi upacara adat Saparan Bekakak yang digelar di Gamping, Sleman, Yogyakarta untuk mengenang jasa abdi dalam Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Upacara adat diawali dengan kirap bergodo prajurit, mengarak belasan ogoh-ogoh dan diakhiri dengan rebutan gunungan. Rebutan gunungan terjadi insiden perhatian agar menjaga. Ratusan warga saling berebut potongan bekakak dan gunungan hasil bumi yang berisi buah-buahan dan sayuran dalam puncak upacara adat bekakak yang berlangsung di Gunung Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Rebutan gunungan nyaris ricuh hingga sejumlah polisi harus turun tangan. Yang jelas ingin mengalap berkah, terus yang kedua ingin dapat yang jelas dapat buahnya, dapat euforianya juga sebagai rasa cinta pada tanah air ya.
Sebelum menjadi rebutan warga, gunungan hasil bumi sempat dikirap dari balai desa setempat menyusuri jalanan yang dipadati warga menuju Gunung Gamping. Selain itu, belasan ogoh-ogoh dan sejumlah atraksi seni budaya ikut memeriahkan acara tahunan ini. Meski harus berdesak-desakan, antusiasme masyarakat untuk menyaksikan prosesi kirap upacara adat Saparan Bekakak cukup tinggi. Sebagai bentuk penghormatan dan ini salah satu menguri-uri budaya yang adiluhung yang mungkin tradisi ini tidak ada hentinya tentunya. Selain untuk melestarikan tradisi, upacara adat Bekakak digelar sebagai bentuk penghormatan atas kesetiaan Kiai Wirosuto dan istrinya karena dianggap berjasa lantaran mampu menyuplai batu gamping dari Gunung Gamping untuk digunakan membangun Keraton Yogyakarta pada masa itu. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.